Terus kami ini pertama saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar pendukung kami, masyarakat Sragen, mulai dari ujung sampai ke Miri, semuanya yang ada di sini yang pasti mungkin sangat berharap kehadiran kami bisa masuk di pilkada sekarang. Tapi apa boleh dikata karena memang perjalanan ini nggak mudah. Ya, jadi terjal, ada onak duri dan saya sudah lalui dengan tekun sebenarnya. Tapi Allah memang belum menghendaki untuk tahun ini. Tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada DPP Gerindra yang secara konsisten mendukung Sukiman dengan Irianto untuk maju di pilkada yang sekarang. Hanya memang yang menjadi atau boleh saya katakan yang disayangkan adalah rekom yang sudah terbit lama itu sempat tertahan di Semarang dan hanya diberikan kepada last minute, jadi tinggal 1 hari. Inilah yang menjadikan tentu PKS agak sedikit ragu untuk memberikan support kepada kami karena walaupun sebenarnya permintaan Gerindra untuk memberikan surat kepastian mengusung kami itu yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus dan langsung diberikan kepada DPP, ternyata tidak di follow up oleh DPW Gerindra, DPD Gerindra. Nah, alhasil kami sowan ke sana dan itu juga masih dipersulit. Tepatnya adalah 1 hari menjelang pendaftaran, jam 5 sore itu baru diberikan. Nah, ketika kami langsung bergegas membawa rekom ini kepada PKS, waktu itu ke rumah beliau, ke rumah Bapak Idris sebagai Ketua DPC PKS Sragen. Beliau sebenarnya pada waktu itu masih sangat yakin bahwa 1 kali 24 jam rekom ini terbit, maka PKS akan memberikan rekom kepada Sukiman. Itu statement dari Pak Idris. Jadi harusnya Bapak jangan mengambil statement yang dari tidak Pak Idris atau bukan DPC-nya PKS. Suratnya tertanda tanggal 25 dan dikirim kepada DPP Gerindra. Nah, atas itu kemudian Gerindra memberikan tekanan ke Semarang, ke DPW untuk segera menyerahkan rekom. Tanggal 28 saya sebenarnya sudah meminta kepada DPD Gerindra, yang Gerindra di Semarang. Ya. Tapi waktu itu sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit ya, dan baru last minute diberikan tanggal 3. Jadi kalau misalkan teman-teman di posisi PKS pun akan sulit ya. Nah, di satu sisi Pak, PKS ternyata telah membuat keputusan pada tanggal 26 kalau nggak salah untuk abstain. Jadi ini seperti apa? Saling memperlambat ya, memperlambat. Padahal ada anak bangsa, anak Sragen yang ingin berkontribusi untuk memberikan alternatif pilihan-pilihan. Jadi bukan pragmatis semata dari sisi finansial, tetapi ada hal-hal yang sifatnya soft skill ya, artinya kualitas individual
apakah itu leadership-nya, ya, yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam sistem rekrutmen partai. Ini yang mungkin akan menjadi catatan ya. Nah, karena apa? Karena saat ini memang yang dilihat itu seakan-akan hanya dari sisi finansialnya. Jadi boleh dikatakan partai ini menjadi semacam lembaga auditor keuangan, kuwi duit apa ora, kemampuannya bagaimana begitu ya. Padahal kalau orang ini menunjukkan sebuah kepemimpinan negara ini, apa benar sih yang punya uang tinggi banyak itu selalu menjadi pemenang? Prakteknya diserahkan tidak. Nah, inilah yang saya kira kalau saya teruskan tentang kronologis tadi, hari Jumat pagi Pak, itu kejadian sangat luar biasa di situ. Tim kami sowan ke Pak Idris. Pak Idrisnya cukup shock ya, sangat shock waktu itu. Saya kontak ke Semarang ke Pak Fikri Fakih, gimana kondisinya kok seperti ini Pak? Beliau tidak bisa memberikan jawaban apapun, mekanisme sudah diserahkan ke DPP. Kami waktu itu langsung sowan ke DPP, tidak jelas siapa yang akan dituju, ya, tetapi ikhtiar kami adalah karena Rekom berada di sana, maka akan kami kejar ke sana. 10 hari Pak, totally 10 days. Saya berada di Jakarta mengejar yang namanya Rekom. Luar biasa, sebuah kertas izin untuk berkompetisi. Ya. Ini saya melihat teman-teman kami banyak di PKS, tapi tidak bergeming sama sekali. Bahkan terkesan kami ini berlima waktu itu ya, termasuk Pak Wakil, itu kayak di pingpong Pak. Dari DPW PKS suruh ke DPP, dari DPP suruh dikembalikan ke DPP. Jadi ada gap yang luar biasa, gap komunikasi, gap keputusan. Selama ini kami melihat sebenarnya ya, kalau PKS itu kan bottom up, jadi dari bawah ke atas. Ya. Tapi ini nggak nyambung Pak. Coba Bapak lihat nanti surat yang viral itu, saya juga nggak tahu siapa yang memviralkan. Tanggal 25 itu jelas bahwa PKS mengusung kami. Ya, loud and clear, jelas sekali. Kita. Ya. Tapi di sana menjadi terabaikan. Ikhtiar terus kami lakukan, sempat sedikit agak anggaplah menangkap bola liar dengan tidak masuknya Gerindra menjadi Demokrat ke Barisan Pertahanan. Kami sempat approach, komunikasi sangat intensif kepada pendiri Partai Demokrat. Ya. Prosesnya sangat smooth, sampai di Sekjen semuanya sudah oke. Anggaplah syarat rukunnya sudah disepakati. Malam itu, ini malam kedua kami melakukan approach, Pak tinggal menunggu tanda tangan ketua umum. Ketua umumnya di mana? Ada di Cianjur. Nah, ternyata besoknya jam 9:30 kami ditelepon lagi bahwa ternyata ketua umum tetap mendukung kepada incumbent. Ya. Setelah saya besoknya dapat informasi, ternyata memang ada langkah-langkah yang kami tidak mungkin mengikuti itu karena spektakuler. Anda mungkin udah paham maksud saya. Nah, kemudian kami balik lagi ke PKS melalui beberapa teman yang memiliki akselerasi atau kemampuan untuk masuk kepada ring satunya. Jadi di PKS itu kan ada Dewan Suro, gitu. Dewan Suronya itu diantaranya Bapak Soebul Iman dan seterusnya, ya, Pak Sidik, kemudian Pak Hidayat Nur Wahid, ya, ada satu lagi. Memang walaupun ini sudah
kondisikan masuk ke sana, termasuk saya minta tolong ke teman saya, sobat saya dari mantan Gubernur Jawa Barat, Pak Aher, itu juga ujung-ujungnya adalah mentok. Jadi PKS akan tetap absen ya, dengan alasan yang tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu elok untuk sebuah kompetisi di Sragen yang sebenarnya notabene kami justru harusnya dibantu ya, ditolong oleh PKS yang kebetulan kami juga anggota dari PKS. Saya tiga election saya selalu sekeluarga nyoblos PKS. Tapi kembali semuanya adalah pragmatis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. 10 hari pasca gunjang-ganjingnya tanggal 4 Maret, seluruh pekerjaan kami bisa dikatakan sia-sia. Tapi nggak apa-apa, itulah perjalanan yang memang harus kami tempuh.